Airin, mana Airin? Terdengar suaranya Ustazah? Terdengar halaman berapa? Ya, 168. 68. Ya, silakan. Ada bacaan permasalahan sosial di sekitar kita, berarti masalah di jalan, masalah di lingkungan masyarakat. Coba ada punya masalah? Please, Airin hidupkan videonya, audionya. Permasalahan setiap warga negara itu mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Nah, salah satu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita apa ini, Holia? Permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah ini sampah. Masalah sampah. Masalah sampah ini biasanya disebabkan karena membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Biasanya sampah yang berserakan akan mengganggu baik bagi lingkungan sekitar kita maupun bagi kitanya. Maka untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan membiasakan untuk menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Dapat juga dilakukan dengan program daur ulang. Nah, di gambar ini menggambarkan situasi sungai yang kotor dan ikan-ikan yang mati akibat limbah. Ya. Sungai yang kotor akan menyebabkan kelestarian alam yang menjadi terganggu ya. Nah, ketika masyarakat membuang sampah di sungai, maka sungai dan yang binatang yang hidup di air itu di sungai itu akan mati. Dan apabila ketika musim hujan, maka sungai atau kali akan banjir karena terdampak pendangkalan dari sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Nah, untuk mengatasi masalah sungai yang kotor dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang prokasi, program kali bersih, tidak membangun rumah di sekitar das atau daerah aliran sungai. Ini contohnya, ini bangunan-bangunan liar di pinggir sungai yang akan menghambat aliran sungai dan sungai menjadi dangkal. Maka dengan dangkalnya sungai akan menyebabkan banjir. Bangunan liar sering kita jumpai ya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Untuk mengatasinya, menertibkan bangunan liar, menuntaskan kemiskinan, membangun rumah susun bagi warga miskin. Polis, perhatikan ke sini. Nah, untuk mengatasinya dengan sosialisasi tertib berkendara.
Ayo, biar yang lainnya fokus, Holis. Holis, tahu videonya itu. Nah, penegakan peraturan lalu lintas dan dengan menambah ruas jalan baru ya. Ini yang terjadi di perempatan lampu merah. Itu sering kita jumpai ada kemacetan karena kurangnya bertanggung jawab di jalan raya. Kalau di Jakarta sering kita jumpai kemacetan seperti ini, tapi alhamdulillah di sini tidak ada kemacetan seperti ini ya, karena orang Bulungan itu tertib lalu lintas. Silakan dibuka usaha bolu. Halaman 173. Apa Ustazah? 173. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan, siapa? Ada yang pernah ke Medan? Belum. Belum. Medan itu di mana ya? Di pulau mana? Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi? Medan itu di pulau mana? Pulau Sumatera. Ya, Medan itu adalah letaknya di Pulau Sumatera. Nah, ciri khas dari Medan itu, nah, setiap daerah memiliki oleh-oleh atau ciri khas yang lain. Nah, salah satunya dari Medan ini adalah bolu meranti. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung, ya, berbahan dasar tepung, telur yang diisi berbagai macam isian. Yang cara membuatnya adalah dengan cara di oven. Di oven artinya adalah dipanggang. Nah, isian bolunya itu bermacam-macam. Ada coklat, mocha, stroberi, kacang, dan lain-lain. Asal-usul nama meranti itu berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang yang ada di belakang bolu terkenal ini? Ya, bolu meranti ini adalah buatan dari seorang ibu yang bernama Ailing. Bukan Airin ya. Apa namanya Ailing. Cina? Ya, ini dulunya terbuatnya atau pemasaran pertama kalinya di Jalan Meranti, makanya diberi nama bolu meranti. Akhirnya lama-kelamaan bolu ini menjadi terkenal. Akhirnya bolu ini dibuatlah ciri khas oleh-oleh dari Medan. Nah, coba ada yang tahu bagaimana bolu meranti ini menjadi oleh-oleh khas Medan? Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Ada kan di bacaan? Nah, diberi garis bawah. Jawaban nomor 1. Itu. Terus, apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal?
internasional. Siapa saja usahanya. Ya, Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain, bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Medan. Nah, yang ketiga, pengaruh keberadaan Bolu Meranti terhadap pembangunan ekonomi. Pengaruhnya berarti terhadap kegiatan ekonomi, pembangunan ekonomi untuk masyarakat Medan. Usaha Bolu Meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar Medan. Ya, Holis. Pengaruh keberadaan Bolu Meranti terhadap pembangunan sosial budaya. Nah, kalau terhadap pembangunan sosial budaya, Bolu Meranti ini menjadi ciri khas kota Medan. Nah, terus adakah di daerahmu sesuatu yang biasa dijadikan ciri khas di daerahmu? Pernah lihat? Pernah. Apa itu? Batik. Batik. Ya, batik menjadi ciri khas. Batik itu memiliki masing-masing kota memiliki ciri khas masing-masing ya. Nah, ini ya. Iya. Ada batik Pekalongan, batik apa lagi? Batik Solo, batik Jogja, macam-macam ya batik itu. Batik Surabaya. Batik Madura juga ada. Nah, sekarang lanjut ke tema pembelajaran kelimanya, halaman 177. 100 berapa? 77. Nah, ingat kan tadi bolu meranti itu dibuatnya dengan cara diapakan? Bakar. Bolu meranti itu dimasaknya dengan cara bagaimana? Gulung. Cara masaknya Bikin oven dah. di oven. Berarti kalau oven itu menggunakan panas, perpindahan panas. Ya. Suka pernah melihat oven? Pernah. Ya, Di toko Airin kue. sering bikin kue pakai oven. Jarang. Iya, oven berarti menghantarkan panas dengan baik ya. Berarti termasuknya konduktor atau isolator? Konduktor ya, Airin. Ingat, kalau penghantar panas yang baik artinya adalah konduktor. Kalau penghantar panas yang tidak baik adalah isolator. Isolator. Ya, nah, silakan dibaca dan diberi garis bawah untuk kalimat yang kalian pahami. Yo, Di sebelahnya. langsung di garis bawahi aja di sini, tidak perlu ditulis ya. Jadi kalimat yang kalian pahami dari setiap paragraf beri garis bawah. Silakan dibaca bersuara. Arif. Baca halaman 178. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Benda apakah itu selimut? Barang-barang dalam tempat. Memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut mengangkat udara adalah Beri garis bawah, ingat ya. Kalimat atau hal yang kalian pahami diberi garis bawah.
Paragraf selanjutnya. Udah paragraf 1 salah. Ya, paragraf 2-nya. Bagaimana cara kerja selimut? Nah, selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Paragraf 3. Ya, langsung paragraf 3-nya dibaca. Oli, sudah sampai paragraf berapa? Yang lainnya sudah paragraf ketiga. Baca dan dipahami. Paragraf 4. Ya, lanjutkan sampai selesai. Sampai paragraf 6. 6. Faris sudah selesai? Tinggal 1 lagi. Ya, silakan. Paragraf 5. Fitri Amira. Zaza, paragrafnya sampai paragraf 7 kan? 6. Oh, Masih satu paragraf. Ya, kalau paragraf itu ditandai dengan kalimat pertamanya menjorok ke dalam. 6. Fitri, ya? Yo, hidupkan. Ini Airin, Fitri, Ya, paragraf Amira. 6-nya tuh Hidupkan sambung sama sebelahnya. fotonya. Faris sudah selesai? Faris sudah selesai? Udah. Nah, yang sudah baca, menurut Faris, coba bisa disimpulkan dari 6 paragraf itu. Kan yang tadi sudah diberi garis bawah, itu adalah hal-hal yang Faris paham. Coba dibacakan yang dari paragraf pertama. Oli, paragraf pertama. Baca jawabannya saya. Iya. Beda suara. Paragraf 1, Faris. Suara. Siapa paragraf 1 saya? Faris. Haris, baca Haris. Kemarin dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda itu Remote dan panci. Ya. Paragraf kedua, Holly. jawaban saya. Ya. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk merangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Ya, berarti jaket dan sarung termasuk bahan yang konduktor atau isolator ya, Holly. Konduktor. Sarung tangan dan jaket. Emang bisa mengantarkan panas? Isolator.
bahan Isolator. isolator ya. Ya, Holis. Ya. Bahan isolator. Ingat, kalau bahan isolator berarti bisa terbakar. Ya, ingat. Isolator bisa terbakar. Kalau konduktor berarti menghantarkan panas. Seperti sendok yang terbuat dari logam, aluminium. Terus itu setrikaan ya. Setrikaan itu bagian bawahnya itu terbuat dari logam. Itu menghantarkan panas. Nah, pegangannya terbuat dari plastik. Itu berbahan isolator. Coba dikerjakan halaman 182-nya. Sebutkan 2 saja. 182. Iya. Ini yang ini. Nih, contohnya kan pertama ada pegangan panci, nama alatnya atau nama bagiannya. Bahannya, pegangan panci itu dari plastik. Nah, kegunaannya, pegangan panci itu digunakan untuk membuka dan menutup tutup panci. Sifat hantaran pegangan panci adalah isolator. Ayo, sebutkan 2. Isolator. Ya, kasih waktu 3 menit. 2. Jawab 2 nih. Cari contoh lain ya. Nama alatnya apa? Atau nama bagian apa? Bahannya dari apa? Kegunaannya untuk apa? Sifat hantarannya konduktor atau isolator. Lihat aja sekeliling kita atau di dapur. Itu kita akan menemukan benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Contohnya selain ini ya, 2. Sebutkan 2 saja. 1, 2. Yang berbahan konduktor dan isolator. Ya. Pak Ari sepertinya sudah menemukan jawabannya. Karena jawab 2 aja kan. Ya, 2 saja. Saya sudah dapat 1. Ya, lanjutkan. Boleh konduktor dan isolator, boleh konduktor semua, boleh isolator semua. Isolator berarti bahannya Raza yang pertama itu adalah wajan, pegangan wajan yang plastik, bahannya plastik, menggunakan untuk apa? Pegangan. Ya. Biar tidak kepanasan. Ya, terus Sementara itu adalah konduktor. Konduktor atau isolator? Konduktor karena pegangan apa tadi? Pegang panci yang ada plastiknya itu panas, jadi konduktor. Pegangan panci katanya bahannya plastik. Iya, tapi plastiknya kalau kena panas itu dia kayak meleleh atau apa gitu, jadi harus Iya, itu dilapisin. kalau plastiknya meleleh berarti isolator. Kan pegangan panci kan? Iya, pegangan panci yang berbahan plastik itu isolator, Airin. Ya, isolator berarti bisa terbakar.
itu isolator. Faris, apa Faris contohnya? Sama satu lagi itu namanya anunya open tuh kan Saza, yang tengah-tengahnya open tuh bulat tuh kan, itu kan bahannya kayak besi atau aluminium. Ya, itu berarti Bantu itu untuk menaruh makanan biar dia hangat. Ya. Itu bahannya isolator. Konduktor. Kebalik ya, itu konduktor. Ya, ingat. Jadi Kalau konduktor itu menghantarkan panas, isolator tidak dapat menghantarkan panas, atau isolator itu adalah bisa kebakar. Ingat ya, isolator bisa kebakar. Kalau konduktor itu dari logam. Faris, jawaban Faris apa? Holius, jawaban Holius. Mana nih? Nggak ada suaranya nih. Holius dulu, Holius. Belum. Kok belum? Contohnya coba. Coba Holius. Kasih contoh satu. Kasih tahu Ustazah. Apa? Contohnya apa? Konduktor atau isolator? Coba. Anunya jikem tuh Ustazah, anunya tempat nasi. Kan besinya tuh kan bahannya kan panci. Ya kan? Berarti panci nama bahannya. Terus bahannya dari apa itu panci Magicom? besi atau aluminium. Ya, bahannya aluminium atau besi. Terus kegunaannya adalah untuk Memasak nasi lah. Ya, memasak nasi dan menghangatkan nasi. Terus sifat hantarannya adalah konduktor. Konduktor. Sip. Coba bisa contoh isolatornya? Contoh bahan isolator bendanya apa coba Holi? Tidak tahu. Baru dapat Isolator berarti yang bisa terbakar. Contohnya apa coba? kertas. Kertas. Ya. Fitri mana Fitri? Jawabannya apa Fitri? Jawabannya panci. Panci. Terbuat dari logam. Ya. Terus? Kegunaannya untuk memasak. Sifat hantaran konduktor. Ya, kalau contoh lainnya apa? Contoh lainnya sendok. Sendok itu konduktor atau isolator? Konduktor. Iya, betul. Ya, Amira. Amira mana Amira? Amira. Oh, Faris. Kok Amira nih nggak pernah ada jawabannya ya? Oh, di Zoom. Faris jawabannya apa bahannya? Faris jawabannya apa? Dikit lagi mau habis. Faris. Karung. Sarung itu bahannya isolator atau konduktor? Isolator. Apa? Isolator. Terus contoh lainnya dari konduktor? Apa?
Hah? Konduktor apa Hah? contohnya? Contohnya metal. Ingat tahu. Ya, sekarang silakan dibuka halaman 184, gambar cerita. Halaman berapa? 184. Udah. Ya, gambar cerita. Gambar cerita adalah apa? Masih ingat gambar cerita adalah apa? Udah. Nih, ingat nih gambar cerita. Gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Kita bikin poster. Gambar cerita, ya. Kita Gambar lagi. cerita biasanya kita temui di buku anak-anak ya. Iya, di buku. Saya punya buku cerita sih. Buku anak-anak, terus biasanya muncul di buku cerita yang menceritakan peristiwa, ya, peristiwa yang nyata atau yang benar-benar terjadi, ataupun peristiwa imajinasi atau khayalan. Nah, bagaimana cara membuat gambar cerita itu? Kita memerlukan teknik. Ingat, tekniknya itu ada dua macam, teknik kering dan teknik Basah. teknik basah. Nah, teknik kering biasanya kita menggunakan pensil, kapur, krayon, dan bahan yang tidak memerlukan air. Nah, selain teknik kering, kita menggunakan teknik basah. Teknik basahnya itu apa aja? Pulpen, spidol. Cat air, pulpen, spidol, ya. Tinta, terus cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Nah, pada bacaan selanjutnya itu contohnya teknik kering menggunakan pensil ya. Nah, pensil yang biasa digunakan biasanya ukurannya 2B ya. Yang sering kita jumpai adalah pensil 2B. 2B. Ya, itu bisa digunakan untuk menggambar teknik cerita. Nah, selanjutnya ini gambar menggunakan krayon. Krayon juga termasuknya teknik kering atau basah? Keren. Teknik kering. Nah, krayon itu campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak ya. Ini bisa digaris bawahi di sini. Dan variasi warnanya itu banyak kalau menggunakan krayon. Nah, pulpen dan spidol itu juga termasuk pewarnaan, teknik pewarnaan kering ya. Karena tidak memerlukan cat air atau air untuk mengencerkan bahan tinta atau spidol. Nah, kalau yang menggunakan teknik basah itu pasti menggunakan kuas ya, selalu menggunakan kuas atau palet cat air. Itu palet itu tempat cat air ya, yang biasanya berbentuk seperti piring bulat, terus di situ ada berbagai macam lubang, ada bulat-bulatnya. Itu biasanya menggunakannya itu kalau untuk teknik pewarnaan
menggunakan teknik basah. Tadi contohnya ada apa aja kalau teknik basah? Teknik basah, cat air. Ya, cat air, nih tinta, terus media yang menggunakan air sebagai pengencer. Nah, contoh cerita untuk teknik basah ini menggunakan teknik basah. Jadi menggunakan cat air ya ini. Nah, coba ditutup buku kalian. Ditutup. Ya, coba ditutup bukunya kalian. Lihat bagian depannya. Nah, lihat bagian depannya. Itu, iya, itu masuknya gambar cerita. Ya, ini termasuknya gambar cerita. Ini menceritakan sebuah peristiwa ya. Di mana peristiwanya itu terjadi di dapur. Sedang memasak. Jadi dari gambar kita dapat menceritakan, itulah yang dinamakan gambar cerita. Nah, coba jawab pertanyaan satu ini. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Jelaskan. Faris dulu. Gambar yang memperlihatkan cerita dalam suatu gambar. Ya, Khalil. Apa itu gambar cerita? Khalil, gambar cerita itu apa, Khalil? Gambar cerita. Ya, apa? Wah, sedang memasak. Hah? Ini nih, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Coba jelaskan, Khalil. Gambar cerita itu apa? Apa artinya gambar cerita? Coba Khalil bisa jelaskan. Gambar cerita adalah Gambar yang menunjukkan sebuah kegiatan. Fitri. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Amira, Airin. Airin, gambar cerita adalah ayo, apa?